Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ingin nyeruput kopi bersama Bang Ade Armando dan Pak Suhadi. Bang Ade, Pak Suhadi, selamat datang ke Seruput. Terima kasih. Selamat datang. Ini kedua-duanya memang sering tampil di Cokro, tapi kan acaranya sendiri-sendiri. Ya, ini kita kumpulin nih. Tapi kita nggak, kalau dengan Pak Suhadi, Bang Ade, saya biasanya tuh tema langganan itu adalah tentang perkembangan terakhir isu Roy Suryo, Tifa, dan manuver serangannya terhadap Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu. Mereka itu sekarang udah tinggal di penjara, diadili. Iya, pengadilan lah ini sudah momennya. Nah kalau Bang Ade kan kita tahu temanya macam-macam. Tapi kali ini saya pengen fokus pada satu hal. Soal yang sebenarnya memang dari dulu ramai dibicarakan soal dinamika hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kan ada isu sekarang ini retak kongsi. Nah, itu istilah dari bocor alus atau orang Tempo lah gitu ya. Bahwa Tempo ini kan sumbernya adalah tidak bisa disebut namanya. Iya, selalu begitu. Jadi misalnya indikasinya disebutkan misalnya Pak Jokowi sudah pengen bertemu Pak Prabowo beberapa kali, nggak berhasil-berhasil dalam setengah tahun terakhir gitu misalnya. Terus juga soal Gibran yang melakukan manuver-manuver ya Pak Jokowi keliling Indonesia itu dianggap wah ini akan jadi matahari kembar dan seterusnya. Terus lagi Pak Jokowi kan menyatakan dukung Prabowo Gibran 2 periode. Wah elit-elit partai banyak yang blingsatan tuh, ada yang bilang kemajon atau apa gitu. Intinya itu manuver-manuver itu kemajon itu artinya apa? Terlalu maju. Terlalu maju. Kecepatan gitu. Kan penonton kan bisa aja bukan orang Jawa. Iya, dan kita tahu narasi soal adu domba dan membikin keduanya renggang itu kan sudah jadi dulu ya. Nah, tapi yang menarik Bang Ade dan Pak Suhadi, pembelanya atau yang mengklarifikasi, yang menjernihkan itu justru datang dari kubu Pak Prabowo sendiri. Misalnya Pak Prabowo waktu Pak Jokowi ulang tahun kan Pak Prabowo langsung telepon ke Pak Jokowi selamat ulang tahun. 10 itu ya. Iya. Terus Didit Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi pas 1 Suro, 1 Muharram, terus cium tangan gitu. Terus baru-baru ini sesprinya Pak Prabowo, Rizky Irmansyah datang ke Solo juga ketemu Pak Jokowi. Terus Gerindra juga tidak kalah menarik nih pembelaannya. Kan ada isu ponakannya Pak Prabowo itu melakukan rapat khusus di Gerindra, minta supaya Gibran dimata-matai katanya. Itu dibantah telak oleh Gerindra, itu nggak benar itu gitu. Terus juga pembelaan Gerindra terhadap Gibran terkait isu yang ini loh, soal tuduhan suap ke mahasiswa dan lain-lain. Tapi intinya ini perkembangan menarik bahwa narasi pecah belah itu justru dimentahkan oleh kubu Pak Prabowo sendiri. Nah, gimana kita ini membacanya? Saya ingin mulai dari Pak Suhadi dulu deh, yang sudah begitu sering ke Solo, bertemu Pak Jokowi, bertemu dengan tim relawan lain gitu ya. Kira-kira gimana Pak Suhadi melihatnya soal ini? Ya, kalau saya melihatnya gampang sekali ya. Apakah benar ada friksi yang terjadi, hubungan yang tidak baik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya katakan itu nggak benar, gitu. Cuma kalau misalnya rentang waktu yang lama tidak ketemu, harusnya kan nggak boleh ditafsirkan, oh terjadi kerenggangan nih. Wah Pak Jokowi dihindari nih, Pak Prabowo nggak mau ketemu Pak Jokowi. Nggak gitu dong, ya kan? Beda persoalannya. Orang ini kan selalu melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan dekat pada saat Pak Jokowi jadi presiden. Menterinya Pak Prabowo kan itu kan. Tapi kan sekarang muncul kesibukan sendiri-sendiri. Dan saya yakin Pak Jokowi itu nggak berharap, wah sebentar-sebentar ketemu. Memang kepentingannya apa? Kan sekarang kepala negaranya, presidennya itu adalah Pak Prabowo kan gitu kan. Ya. Nah kalau memang ada friksi-friksi yang mengatakan bahwa ini ada begini-begini seperti nggak mau ditemuin, seperti yang kita dengar dari bocor halus kan, Pak Jokowi mau ketemu, nggak, kok bisa-bisanya dia ngomong seperti itu gitu kan. Pak Jokowi telepon Tempo gitu kali ya kan, saya mau ketemu Pak Prabowo, Prabowo nggak mau kan, gitu kan.
Ya ini kan naif gitu loh. Saya lihat Hmm. sesuatu yang nggak pas gitu ya. Nah sekali lagi saya katakan berkaitan dengan menyangkut masalah ini, hubungan yang terjadi adalah tetap baik-baik saja. Terbukti kan seperti yang udah dikatakan tadi, kan sebetulnya bukan Pak Jokowi nih dari isu-isu keretakan itu ya yang menjawab ya. Terus juga bukannya Pak Prabowo juga yang menjawab itu kan. Tapi dari bahasa-bahasa yang lebih verbal ya, itu dijawab langsung dengan kehadiran orang-orang dekatnya Pak Prabowo. Hmm. Kan gitu kan ya. Ya. Misalnya bukan hanya kedekatan, orang yang istilahnya keluarga gitu Mm-mm. kan datang ke Solo, Didit, ya. ketemu Didit, ya kan? Ini kan suatu menandakan anak loh sama bapak. Didit ini kan anaknya Pak Prabowo. Ya. Kalau dia datang ke sana, nggak mungkin dong nggak minta izin atau nggak ngomong sama Pak Prabowo, ya kan? Diam-diam gitu nggak mungkin. Heboh lagi nanti persoalannya kan, ya pasti akan dapat restu gitu kan. Terus juga berkaitan dengan masalah tadi, saya spriknya Pak Prabowo datang ke sana dan lain sebagainya. Kalau boleh saya gambarkan, Grace Natali ya, itu juga kan orang kepercayaannya Pak Prabowo loh ya. Walaupun PSI ya dalam konteks ini, kan juga datang ke sana gitu. Ya. Karena begini, simpul yang paling kental kalau memang ada terjadi perpecahan. Ya, misalnya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah terjadi gesekan nih. Orang nggak akan berani datang ke tempatnya Pak Jokowi. Itu udah pasti gitu kan. Ya karena kan ini udah kepentingannya politik. Kalau udah kepentingannya politik, lu nggak sekubu lu dengan saya. Kamu berarti memang mau pro dengan Pak Jokowi. Kan akan begitu gesekannya gitu kan. Jadi sepanjang ya napas sama dalam konteks bernegara ya, saya pikir itu fine-fine aja gitu, nggak ada masalah gitu kan. Dan ingat, Pak Prabowo ya mempunyai wapres itu adalah anaknya dari Pak Jokowi. Jadi gimana kalau seandainya memang ini? Cuman saya bisa maklum sih, kalau ada orang yang memang membuat friksi-friksi seperti itu. Karena Membuat narasi tentang friksi. Iya, kalau saya lihat kan gini, ini kita ngomong jujur-jujuran aja ya. Di Pak Prabowo itu kan sekarang ada dua kubu, ada dua paksi. Paksi yang memang tetap bergandengan dengan Pak Jokowi, paksi yang tidak bergandengan dengan Pak Jokowi. Itu udah santer, udah jadi rahasia umum lah itu, ya kan? Betul. Nah, tentunya orang-orang yang ada di paksi yang tidak setuju dengan Pak Jokowi, supaya juga Pak Prabowo tidak dekat dengan Pak Jokowi, ya terus akan digergaji terus dong ini berita-berita seperti ini. Jadi itu sangat maklum gitu kan, ya. Apalagi kan kita juga ada dengar nih. Ini kan walaupun 2029 masih jauh, tapi kan sekarang kelihatannya udah lagi di branding nih ya untuk 2029 Pak Prabowo kalau bisa jangan bergandengan lagi dengan Gibran. Nah, itu kan di kubu yang di sana. Di kubu yang lain kan tidak seperti itu. Dan juga terjawab Pak Prabowo tetap ada di tengah dari dua paksi tadi. Artinya tetap baik dengan Pak Jokowi. Itu. Bang Adi gimana ngelihatnya, Bang? Ya, saya selalu mengatakan bahwa kita jangan pernah lupa bahwa ini ada konteks yang lebih luas nih dia dalam pertarungan antara atau upaya untuk membangun narasi adanya konflik antara Jokowi dan Prabowo. Sebetulnya sejak awal kita sudah melihat banyak sekali pihak yang ingin sekali agar ada dua paling tidak. Prabowo itu jangan lagi bersama-sama Gibran pada 2029. Tapi bahkan lebih dari itu. Kenapa Prabowo jangan bersama-sama Gibran antara lain ya, ini hanya salah satu. Itu adalah tujuannya agar tidak terus memang Prabowo tidak lagi bertahan nanti 2029. Karena tahun 2024 saja kita semua ingat bahwa kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden ketika itu sangat dipengaruhi oleh faktor adanya Gibran. Dan faktor adanya Gibran itu bukan semata-mata karena Gibrannya sendiri, tapi karena orang melihat Gibran itu bersama-sama Jokowi. Dan itu diakui sendiri oleh misalnya Pak Dasko. Pak Dasko. Gerindra kan menyatakan sendiri itu. Ada hitungan elektoralnya lah gitu. Ya, kalaupun mau disebut sebagai hitungan elektoral. Ya, tapi companionship, persekutuan antara Prabowo dengan Jokowi, ya, dengan Gibran sebagai
proksinya kali ya, yang putranya ini, itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan buat semua kelompok di luar mereka. Membayangkan bahwa masih akan berlangsung selama 10 tahun nih kekuatan Prabowo Gibran ini, itu menakutkan buat banyak pihak karena itu artinya tidak memberi ruang cukup bagi siapapun, bukan hanya lawan politiknya pada 2024 ya, tapi bagi siapapun yang masih berpikir ingin menduduki posisi nomor 1 di Indonesia ini. Jadi itu harus terus digerus dalam pandangan saya ya. Karena itu sejak awal saya sudah melihat, misalnya saya sudah mengingatkan bahwa serangan tentang ijazah palsunya Pak Jokowi itu jangan dibaca sebagai sebuah isu yang berdiri sendiri. Itu memang ingin menghancurkan legitimasinya Pak Jokowi agar pelan-pelan dia tersingkir dari panggung politik Indonesia. Berbarengan dengan itu ada upaya memakzulkan Gibran melalui ada berapa 100 apa ya dari purnawirawan jenderal ya yang sampai meminta kepada Pak Prabowo tapi tidak didengar oleh Pak Prabowo, akhirnya ke DPR juga tidak dibaca suratnya oleh DPR, tapi itu kan terus bergulir ya. Jadi itu sebetulnya adalah dua peristiwa besar yang harus dibaca bukan sebagai peristiwa yang isolated. Itu adalah terisolasi maksud saya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang saling terkait. Memang ada kekuatan besar di luar sana yang barangkali tidak bersatu sebenarnya, tidak bersekutu. Ini adalah ada kelompok A, B, C, D, E, tapi semua sama-sama terganggu dengan gambaran, bayangan bahwa nanti Pak Prabowo dan Gibran masih akan bertahan pada tahun 2009. Dan karena itulah dimulai dari Pak Jokowinya harus terus-menerus dijadikan non-aktor di Indonesia. Orang tuh harus tidak lagi melihat Jokowi itu sebagai tokoh. Mula-mula dibuat dengan cara yang mudah, yang sederhana bahwa Pak Jokowi kembali aja ya ke Solo, nimang cucu. Maksudnya jangan lagi lah main-main sama politik ini. Anda tuh sebenarnya terlalu besar. Anda tuh terlalu menakutkan kan? Tapi caranya adalah untuk mengisolasi atau memarginalkan Pak Jokowi dilakukan dengan cara-cara seperti ijazah palsu misalnya. Terus diulang. Dan itu melibatkan banyak tokoh besar kan. Yang bahkan sampai ada mantan wakil presiden yang sudah lama tidak terdengar tiba-tiba muncul lagi gitu ya, untuk bicara soal itu. Nah, Gibran pada saat yang sama harus terus-menerus digerus. Saya itu selalu tanya begini Pak Suwadi. Gibran itu salahnya apa sih? Kenapa dia hampir secara terus-menerus diserang? Dia ngomong baik-baik saja. Salah. Apalagi salah. Yang kebetulan saya bilang, jangan-jangan ada yang salah. Saya tanya sama orang-orang yang menyerang Pak Gibran ini, Mas Gibran tuh salahnya di mana sih? Ya, kan alasannya adalah, karena ini anak haram konstitusi. Ya udahlah, saya tidak setuju dengan anak haram konstitusi, tapi faktanya dia adalah wakil presiden kita. Ya, kecuali Anda mau debunk semuanya, semua mau dibongkar nih. Dibalik semua dari alur sejarah dibalikkan semua. Dibalikkan semua. Kita baca lagi sejak bagaimana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan, bla 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 bla. Tapi saya bilang, apa salahnya? Sebenarnya implisit ketika terjadi pemilu, Bang, ada calon-calon lain, itu kan sebenarnya pengakuan bahwa itu sudah sah kan? Sudah sah. Ya kan ada dia kan kalau enggak harusnya diboikot dong dari waktu awal. Itu. Iya kan? Iya. Harusnya kan nggak mau. Gitu. Kalau gini ini anak haram nih. Iya. Kita nggak mau bertarung. Ini setelah kalah baru marah-marah. Dan kita semua tahu bahwa semua hasil survei menunjukkan karena Gibran ada di sana, nama Pak Prabowo itu naik. Iya. Kemenangan juga sangat signifikan. Kemenangannya sangat signifikan. 58%. Lawannya itu cuma sekali putaran loh itu. Sekali putaran. Lawannya 2. Iya. Lawannya 2. Nah, itu terus diulang, terus harus dihabisi. Dan saya selalu ingat, ini hati-hati ya, ini bukan hanya untuk mendelegitimasi Gibran ini. Karena memang mendelegitimasi Gibran itu susah. Kesalahan dia apa tuh nggak ada sebetulnya kan. Dia pergi ke Papua, disalahin. Dia bikin podcast, monolog video, salah juga. Kenapa ngomongin AI? bawa kucing. Kenapa ada kucing? Kenapa ada kucing?
sekarang ketemu mahasiswa, Iya. ya salah, ini dengan sengaja menyuap 20 juta apa katanya kan, si mahasiswa UBK itu kan. Langsung tuduhannya tuh langsung ke Gibran. Ke Bahwa Gibran. Gibran lah Iya. yang terlibat dalam upaya penyuapan Iya. itu. Kan ini masih belum clear kan? Dan saya yakin tidak. Hmm. Ya. Saya yakin sama sekali tidak terlibat Gibran. Saya yakin juga. Karena kalau Gibran mau ngundang, ya dia ngundang. Orang nggak datang juga nggak apa-apa. Ya, ya. Dan orang akan datang dengan senang hati karena merasa, wah gue diundang sama wakil presiden nih ya. Dan keluar dari istana presiden, istana wakil presiden itu, mereka juga nggak ngomong apa-apa. Nah itu dua. Ketiga adalah Pak Prabowo. Nah saya melihat belakangan ini Pak Swadi, pelan-pelan yang tadinya Pak Prabowo tidak pernah diserang, sekarang sudah ikut diserang. Diserangnya memang masih tidak sekasar ketika orang-orang menyerang Pak Jokowi. Kalau menyerang Pak Jokowi itu kan kasar banget, segala macam fitnah. Sedih kita lihat. Sedih kita melihatnya kan, sumpah serapah itu dilakukan terhadap Pak Jokowi. Nah itu sekarang sudah mulai dilakukan ke Pak Prabowo, walau tentu saja tidak dengan sefrontal seperti serangan terhadap Pak Jokowi. Atau serangannya proksi ke Teddy gitu misalnya. termasuk ke Teddy. Walaupun kita bisa lihat lucu-lucuan lah ya. Tapi iya, ya kan? Udah kasar sekali itu. Kalau mau disebut kasar, yaitu level yang paling kasarnya itu adalah ketika mengangkat soal Teddy ya. Karena dianggap kan bukan Teddy-nya aja yang bermasalah, tapi Prabowo-nya juga bermasalah gitu kan. Tapi arti ini diulang terus, dikatakan bahwa ya kebetulan kemudian ada kasus MBG. Walaupun saya selalu bilang MBG itu adalah contoh di mana pemerintah ternyata mendengar ketika orang marah, orang protes setiap hari lewat medsos, akhirnya pemerintah melakukan sebuah langkah yang sangat luar biasa berani dong. Dan Bang Ade ini pengkritik yang paling konsisten tuh tentang MBG, BGN sejak sebelum Dadan jauh sangka kan, jauh. paling keras kritik. Iya, terus mengkritik. Dan kan menurut saya memang ini adalah sebuah program yang bagus, tapi tidak dikelola, dijalankan secara benar ya. Dan ternyata betul ada korupsinya. Nah itu juga dikait-kaitkan dengan Prabowo. Saya di berbagai WhatsApp grup yang saya ikuti, yang biasa saya diam aja tuh, karena saya cuma pengen baca orang ngomong apa sih. Sekarang mulai itu serangan terhadap Pak Prabowo-nya. Ya. Prabowo itu tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Prabowo itu hanya memang bagi-bagi kekuasaan sama orang-orang yang dekat sama dia dan seterusnya. Jadi sebetulnya 3 orang ini akan menjadi sasaran tembak terus-menerus. Nah, kembali ke tadi yang saya katakan, memang buat orang-orang ini menakutkan sekali kalau kalau Prabowo Gibran itu bertahan terus. Ini adalah sebuah kondisi yang akan menghancurkan segenap mimpi mereka. Mereka sudah berharap, sebenarnya sudah berpikir bahwa Pak Prabowo itu nanti akan pelan-pelan meninggalkan Gibran dan Pak Jokowi dengan sendirinya. Tapi kelihatannya itu tidak terjadi. Nah, dalam rangka membangun sebuah narasi atau framing lah ya tentang adanya perpecahan, ya itu harus terus diulang-ulang. Dan itu dimungkinkan karena pertama, kita tahu kritik saya terhadap Tempo itu selalu itu, Mas Sahal. Anda tuh bagus ya, sebagai sebuah media tuh bagus. Kreatif. Kreatif, iya. Termasuk. Kalau bikin apa kreatif dia itu. Ini sudah agak sinis nih, Pak Swadi ini. Maksud saya, ya jangan dong cuman ngomong berdasarkan sumber-sumber kami gitu ya. Ya sumber Anda tuh siapa orangnya? Masa sepanjang tahun kita hanya mendengarkan sumber-sumber Tempo dan kita nggak pernah tahu siapa orang-orangnya. Karena takut disomasi dia. Kalau lebih terang-terangan gitu kan. Itu. Ya Anda jurnalis, Anda sedang bertarung, Anda sedang investigasi sesuatu yang menurut Anda serius. Ya kenapa Anda jadi sedemikian penakut? Bahwa gentle dong ya. Gentle dong. Iya. Ya kalau enggak jangan paling tidak bilang gini, kami mendapat kabar walaupun ini belum bisa dikonfirmasi. Iya. Paling tidak itu agak fair dong. Dibilang bahwa ini nggak harus Anda percaya ya. Tapi sekarang saya mendengar bahwa Pak Jokowi sudah berulang kali berusaha mengontak Pak Prabowo, tapi ditolak.
Jangan langsung jadikan bahan untuk framing. Jangan gitu ya. framing dong langsung bilang ditolak. Kan bermusuhan, berseberangan. Iya. Dan bukan cuma Tempo ya, sekarang yang melakukan itu ada beberapa media lain yang sebaiknya tidak saya sebut namanya dulu juga ya. Karena ini barangkali karena mereka melihat Tempo sudah memulai framing itu, memulai narasi tentang pertarungan antara Prabowo sama Jokowi, mereka juga mengikutinya sekarang. Nah, tapi kembali ke tadi, karena memang itu harus segera dilakukan. Kan tanpa kita semua sadari bahwa sebetulnya kan 2024 ke 2026 itu sudah 2 tahun. Ya. Ya, sudah 2 tahun nih pemerintahan kira-kira akhir tahun ini. Waktunya masih ada tinggal 3 tahun lagi. Kalau tidak dari sekarang, ya, persekutuan agungnya Prabowo Jokowi itu dihancurkan saat ini, mungkin mereka berpikir bahwa nggak ada lagi waktu. Karena itu apapun dilakukan. Dan inilah seramnya politik Indonesia saat ini. Saya sebagai orang yang belajar komunikasi akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah era yang seringkali dalam teori-teori komunikasi digambarkan sebagai sesuatu yang khas terjadi di masa media sosial. Maksudnya media sosial ini Pak Swadi, bahwa kebohongan jauh lebih cepat bergerak daripada klarifikasi, daripada penjelasan, daripada jawaban. Ya, potongan-potongan pendek, short video yang dimana hanya yang dikutipnya adalah bahwa Pak Jokowi berusaha menghubungi Pak Prabowo dan tidak diterima, tidak dijawab. Kalimat itu aja, itu nggak makan 1 menit Pak. Iya. Tapi itu diulang terus. Iya, tapi udah jadi viral kan beritanya. Dan jadi viral beritanya, ya. Tanpa kemudian ada kesempatan, dan sayangnya adalah pemerintah sendiri atau kubunya Pak Jokowi sendiri tidak punya orang-orang yang bisa bermain di situ juga, ya. Tapi ini peperangan ini terjadi di era media digital ini, media online, media sosial ini, yang disebut dalam istilah yang kita kenal di ilmu kami adalah outrageous industrial complex. Outrageous industrial complex. Itu jadi kompleks industrial dari kemarahan. Yang memang diangkat adalah kemarahan. Iya. Di Amerika contoh terbaiknya Donald Trump. Donald Trump itu contoh terbaiknya. Iya. Nah, ini pola yang sama itu diterapkan di sini. Kebohongan demi kebohongan, kebencian demi kebencian, tuduhan demi tuduhan diulang-ulang terus sehingga dia betul-betul, kan dulu kan kita sering bicara tentang Joseph Goebbels itu kan. Ya. Goebbels itu menteri propagandanya Hitler. Ya. Yang bilang bahwa kebohongan kalau cuma 1 kali diterima sebagai kebohongan. Ya. Kalau sering kali. Kalau sering kali jadi kebenaran. Ya. Itu belum zamannya medsos. Iya, betul. Kalau zamannya medsos, sekarang dilakukan terus, ya. Nah pelan-pelan kita akhirnya termakan dengan itu semua, ya, termasuk orang-orang seperti, misalnya saya kasih contoh, orang kayak Roy Suryo adalah dalam pandangan saya adalah orang yang menciptakan kebohongan tentang ijazah ini palsu. Tapi karena diulang-ulang terus, saya duga dia sekarang juga udah percaya itu ijazah palsu. Karena ketakutan itu tadi ya. Bahkan bukan Takut ketakutan, ditahan ya. nggak, dia mulai percaya ini Oh, emang iya. benar, emang palsu ini. Jadi dia gitu. bikin sendiri. Dia bikinin, karangan bohong. sendiri, Iya. tahu dia, wah ini kayaknya bener nih. Bener, emang palsu nih kayaknya. Nah ini juga yang terjadi sama teman-teman yang lain nih, para politisi yang lain. Dan kita tidak diberi kesempatan sebetulnya, untung ada Anda nih Sahal mengundang Pak Swadi ke sini bicara panjang gitu ya. Ketemunya sama saya yang tidak berdebat. Dan kita mudah-mudahan karena yang kita udah berjanji bahwa kita akan mengungkapkan kebenaran kepada penonton kan. Pendapat-pendapat yang kami yakini bukan sesuatu yang fitnah sifatnya. Ya mudah-mudahan orang dengar. Ya. Tapi di luar sana yang menyebar adalah segenap kebohongan demi kebohongan, kebencian demi kebencian. Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa itulah yang menyebabkan kebohongan tentang konflik Prabowo dan Jokowi itu menyebar. Ya, kita paling-paling yang kita bisa lakukan adalah mengatakan itu tidak benar. Ya. Bahkan begini, kalau Prabowo bilang tidak benar itu tetap nggak percaya orang. Tetap orang mengulang-ulang. Orang percaya dengan apa yang ingin mereka percaya. Ingin mereka percaya, Ya. dan itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang. Ya, ini kayak aja misalnya gini yang kasus si UBK ini, Pak Swadi, kan dia bilang dia dapat 20%. 20%. Dari 20 juta itu ya. Nggak tahu, dia ngomongnya 20%. Terus kata media 20 juta. Ada juga yang bilang
20% dari apa ya? Terus dengan polisi. Siapa polisinya? Iya. Kan menurut saya gini, kalau Anda dapat 20 juta, terus Anda mengaku di depan orang banyak, publik, ya, paling tidak Anda akan bilang, ya saya kenal dia itu saya didatangi ketika saya di rumah, di kos-kosan saya, dia datang, dia adalah si ini, dia memberikan saya tawaran 20 juta, dan ketika dia sedang melakukan testimoni tentang 20 juta itu, dia nggak pernah bilang loh untuk apa. Pak Suhadi nonton nggak? Nonton. Ya kan? Saya Dia nonton. nggak bilang kan? Iya, nggak Ya. bilang dia. Sehingga sekarang tiba-tiba tuduhannya, oh agar ketemu Gibran. Iya. Ini ide dari mana ya? Padahal kan ada juga beritanya bahwa dia bilangnya tadinya mau demo ke Istana Negara, Disuruh disuruh pindah. dipindah ke DPR. Betul. Gibran apakah di Istana Negara? Enggak. Ya, jadi menurut saya dengan mudah sekali dengan tanpa merasa bersalah, orang terus menuliskan, menarasikan kebohongan-kebohongan baru yang ujung-ujungnya adalah untuk mendelegitimasi tadinya Jokowi, kemudian jadi Gibran, lama-lama Prabowo juga. Prabowo juga. Tapi- Iya. Tapi Bang Ade, yang soal kebohongan di medsos ya, itu tapi kadang-kadang ya, itu juga menghibur. Tapi Oh, bukan iya. dalam politik. Misalnya dalam Piala Dunia ini. Misalnya. Apa Jadi, misalnya? soal Ronaldo. Jadi Ronaldo itu kan kemarin sebelum ngegolin, itu kan dia paceklik gol kan. Iya. Messi 5, Ya, dia nol. Mbappe 2, Mbappe 4 malah 4, kan, dia dia masih nol. 0 kan. Terus ada Ronaldo melawan Uzbekistan. Ronaldo nyegulin 9. Penalti semua. Jadi itu rame itu kan. Nah, itu kan ngeledekin. Nah, itu kan bohong tentu saja kan. Iya, iya. Tapi orang tahu itu bohong. Iya, tapi lucu Iya. gitu. Jadi Nggak, itu kebohongan kalau- yang lucu. Betul, tapi masalahnya dengan Prabowo, Jokowi, Gibran ini nggak setolol itu. Jadi orang percaya benar. Iya. Memang ada masalah nih Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu yang yang kemudian Bayangkan, Jokowi itu kan bukan siapa-siapa sekarang. Iya. Kenapa Rakyat harus ketemu biasa. rakyat biasa? Dia justru mau turun untuk mengunjungi masyarakat yang selama ini harus datang ke Solo. Iya. Sekarang dia memilih datang ke daerah-daerah. Terus Jadi ya artinya kalau Pak Prabowo sering ketemu Pak Jokowi malah justru aneh. Aneh. Gitu kan, yang seperti Itu kata yang Pak Suhadi aneh. itu. Nah, Itu tapi yang gini, perlu dicurigai gitu kan. Kenapa Ada sering? apa ini gitu. ketemu misalnya sekali sebulannya udah akan jadi aneh. Oh, ya, iya, aneh. ngapain juga. Nah, tapi gini Bang Ade, ini juga untuk Pak Suhadi ya kan. Sebenarnya kalau isu ini berkembang Bang, yang kan sebenarnya katakan aja Gerindra atau kubunya Prabowo kan nggak rugi sebenarnya kan. Ya, Yang rugi Jokowi ya. dan Gibran. Tetapi yang menarik, yang turun tangan untuk mengklarifikasi, untuk menetralisir itu justru kubunya Kubu Pak Gerindra, Prabowo. ya. Yang tadi saya sebut itu kan, ada Didit datang, Sesprinya Pak Prabowo datang, Gerindra melakukan klarifikasi, membantah Ya. tuduhan bahwa keponakannya Tidak benar Prabowo itu. memata-matai. Ya. Terus juga mengklarifikasi, membela Gibran soal tuduhan suap dan lain-lain. Kenapa itu dilakukan oleh timnya Prabowo yang notabene sebenarnya nothing tulus? Nah, gimana? Gimana Pak Suhadi ngelihatnya? Ke saya nih Iya, berarti ya. Pak Suhadi. Kalau dari apa yang kita lihat sekarang, ya, ini kan sebagai suatu jawaban juga buat Pak Prabowo. Saya baik-baik loh dengan Pak Jokowi. Saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Jadi itulah yang memang mau disodorkan oleh Pak Prabowo. Ini jawaban saya. Jadi secara letterlek nggak perlu saya berkunjung ke sana. Nanti kan jadi salah lagi. Dengan Didit datang, terus orang-orang dekatnya Pak Prabowo datang, ini kan sudah suatu jawaban Ya. bahwa hubungannya tetap baik-baik gitu. Ya. Nah terus kemudian kalau kita juga melihat dari perkembangan yang ada, saya setuju dengan Bang Ade tadi. Ini waktu udah nggak lama lagi nih. Ini nggak pecah-pecah juga nih telur yang diharapkan pecah gitu kan. Malah kelihatannya bukannya pecah, malah beranak pinak ini persoalannya kan. iya. Bukan hanya satu telur sekarang yang Iya. membesarkan keadaan ini, tapi dari banyak telur. Ini semakin bingung mereka menghadapi apa yang dilakukan oleh manuver yang dilakukan Pak Prabowo dan juga dengan Pak Jokowi dan Gibran. Gitu. Sedangkan waktu tinggal 3 tahun. Kalau kita lihat 3 tahun itu bukan waktu yang lama. menurut saya cepat sekali ini kan. Karena kita nggak bisa dilihat di 3 tahunnya kan. 2027 pertarungan ini semakin ketat, semakin ramai.
Apalagi sekarang nih, Hmm. Pak Jokowi kok tiba-tiba mau turun ke daerah. Hmm. Ya. Ya. Dan kalau dilihat dari simbol yang ada, ini kan kelihatannya juga Pak Jokowi dengan Pak Prabowo happy-happy aja melihatin persoalan ini gitu Ya. kan. Berarti ini ada apa? Berarti kan memang kalau saya lihat hubungan yang baik ini akan berlanjut di 2029 Ya. gitu. Karena Setuju. bagi kita nih relawan, apapun yang dilakukan, yang penting pergerakan pembangunan dinamika pembangunan ini berjalan dengan baik dan pemerintahan ini berjalan dengan baik. Karena dengan berjalannya pemerintahan ini dengan baik, 2029 untuk merebut kembali itu bukan hal yang sulit bagi saya gitu. Ya, Ya, setuju. Dan itu Bang Ade menyambung dari Pak Soehadi itu kan tadi Bang Ade bilang bahwa mereka membayangkan 2029 Gibran maju lagi sebagai wapres itu kan sebuah nightmare lah buat Ya. mereka ya. Itu ada yang bilang gini Bang, karena kenapa disebut nightmare bukan hanya karena pasangan itu berlanjut lagi, tetapi mereka membayangkan Gibran akan makin matang. Ya, 2034 Pak Prabowo nggak nyalon, Gibran Gibran makin maju. Gibran mungkin maju kan sebagai calon dan itu bukan ancaman buat Gerindra Iya. karena kan Iya. bukan ancaman Pak Prabowo lagi. ya, ya. 2034 bisa 10 tahun gitu. Iya. Jadi 2 periode lah maksudnya. Jadi kalau puasa itu bisa sepanjang itu gitu loh. Itu yang menjadikan nightmare-nya makin kepanjangan. Ya, dan saya setuju dengan itu. Setuju dengan bahwa kan mereka bukannya membayangkan, justru bayangkan kalau ini terus bertahan, Indonesia tuh betul-betul bisa memasuki era kemasannya 2045 Ya, jadi harapan Pak Jokowi terkabul ya. terkabul. Iya. Sebetulnya bukan cuma harapan Pak Jokowi kan, Terlanjut. Harapan semua kita orang. semua. Iya. Kita ingin menjadi sebuah negara 4 superpower kan kalau nggak salah. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau kita terus-menerus berantemnya di level ini, di level siapa yang berkuasa, bla bla bla. Ini ada proses berkelanjutan dari 2014 kan. Bayangkan kalau 2014 sampai 2024, 2024 sampai 2034, 2034 sampai 2044, 2045 betul-betul Indonesia menjadi Iya. negara superpower tadi. Tapi kan mereka tidak memikirkan bangsa. Mereka ini tidak ingin, mereka ingin ya kita maju, tapi dipimpin oleh mereka. Walaupun mereka tahu sebetulnya mereka nggak sanggup melakukannya. Tapi kalau ini kita jalani terus, ya kan udah ada jalannya, roadmap-nya udah ada, ya bukan roadmap yang setiap saat diubah-ubah begitu saja. Ini adalah roadmap yang panjang nih. Nah karena itu mereka ingin agar ini semua berakhir, bisa diputus. Dan mereka lihat celaka sekali, mengingat kondisi Indonesia mungkin akan semakin membaik nih. Kalau tidak sekarang ini diputus, ini bahaya. Saya kasih contoh. Sekarang kita punya masalah ekonomi yang luar biasa. Tapi kan penyebabnya bukan karena terutama dalam negeri. Penyebab utamanya adalah misalnya orang akan menyebut geopolitiknya lagi parah. Dolar begini, ini begitu. Tapi begitu ini selesai nih, cerita perang Amerika Iran bisa selesai. Kan kita berharap sekali bahwa akhirnya Donald Trump diganti lah. Atau Donald Trumpnya tanpa perlu diganti dia udah mengambil keputusan yang rasional, ya. Intinya tidak ada gonjang-ganjing geopolitik yang mengusik kita domestik lah gitu ya. Kemungkinan besar kan harga minyak juga akan turun kembali, dolar akan menguat, dan para koruptor itu juga kena kan, udah. Jadi pembersihan itu juga terjadi secara konsisten terus-menerus. Bayangkan apa yang akan terjadi pada tahun 2029 nanti. Itu adalah masa di mana menurut saya orang Indonesia lagi optimistis. Kita membaik nih kondisinya. Kita akan mendukung siapapun yang bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang bisa memerangi korupsi, bisa membuat rakyat miskin ini sejahtera, dan seterusnya. Nah bayangkan kalau kita itu dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Dan jangan lupa ada satu faktor lagi yang menurut saya juga penting. Saya sudah keluar dari PSI ya Pak ya. Tapi saya melihat bahwa kalau betul-betul PSI dia akan menjadi partainya Pak Jokowi, apalagi akan hebat sekali kalau Pak Jokowi masuk dan menempati posisi Ketua umum. Misalnya ketua umum, ya.
Atau ketua Dewan Pembina. atau ketua Dewan Pembina. Orang nomor satu lah. Pokoknya Ya. inilah sangat berpengaruh. Yang paling menentukan lah ya. Hmm. Di PSI. Itu kan PSI menjadi sebuah partai besar. Dan ini adalah partai besar yang pasti akan menjadi partai untuk turut mendukung Prabowo Gibran. Hmm. Jadi kombinasinya ada Gerindra. Nah, kalau Gibran tadinya adalah orang non-partai karena dia udah keluar dari PDIP, sekarang ada Gerindra, ada PSI yang mudah-mudahan dalam pandangan saya, kalau PSI sudah bersama-sama Pak Jokowi, itu suaranya nggak lagi 2%, nggak lagi 3%. Itu akan naik dengan secara sangat signifikan. Bayangkan kalau kedua partai ini bergabung terus pada tahun 2029. Menjadi kekuatan itu ya. Menjadi kekuatan yang Iya, luar biasa. betul. Ini bukan yang menakut-nakuti partai lain ya. Partai lain akan tetap juga tumbuh seperti yang barangkali sudah mereka alami selama ini. Cuma dukungan terhadap kekuatan Prabowo dan Gibran akan semakin lebih besar lagi nanti pada tahun 2029. Jadi teori Anda tentang 2034, kalau Gibran memang sukses menjadi wapres Kedua, ya, Kan makin matang. akan gitu makin kan. matang. Dia bisa saja maju pada 2034. Jadi betul sekali. Nah, karena itulah saya rasa ya nggak semua orang Indonesia itu kan nasionalis. Tidak semua orang politisi Indonesia itu melihat bahwa yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat kita semua. Mereka lebih berpikir barangkali saya dapat apa. Ini kayak siapa? Politics itu dulu ada teorinya, bukan teorinya, apa namanya? Ada gium lah ya. Ada atau apa. giumnya Diktum, politics diktum. Diktumnya tuh politics adalah who gets what when where. Jadi itu tingkat 1 tuh kalau kita belajar Iya. politik, itu kita belajar tuh. Pada akhirnya politik Siapa adalah dapat apa, who gets what, kapan, di mana. kalau Jadi, kalau yang ideal, yang normatif kan politik itu untuk public affairs, Public gitu kan, ngurusi affairs, kepentingan publik, publik gitu kan gitu mestinya itu kan. idealnya. Kan kita berpikir tentang kepentingan Iya. masyarakat. Kenapa Iya. Anda masuk DPR? Kenapa menjadi menteri? Kenapa Anda bla bla bla? Yaitu untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, orang-orang ini nih yang terus ingin memecah belah Prabowo dan Jokowi, Prabowo dan Gibran, ini adalah Prabowo dan Jokowi dan Prabowo dan Gibran adalah orang-orang yang berpikir tentang kalau mereka bertahan terus, kami dapat apa? Nah, tapi ini Bang Ade, ini Bang Ade dan Pak Suhadi ya. Ini soal narasi framing pecah kongsi atau retaknya kongsi antara Prabowo dan Jokowi itu kan muncul dengan berbagai amunisi baru. Amunisinya kan ganti-ganti gitu. Ya. Nah, yang terbaru ini adalah kan sekarang ini persepsi terhadap program-program populisnya Pak Prabowo kan banyak dikritik soal MBG dan Koperasi Merah Putih. KDMP gitu kan. ekspor Terus import juga. soal ekspor Hilirisasi, ya. Satu pintu itu. terus Ya, ya, ya. Itu macam-macam yang lah. paling Iya. ditakuti oleh Iya, oligarki itu iya, kan. betul. Jadi terus betul, juga betul. soal banyak lah hal-hal yang membuat orang yang tadinya berharap pada Pak Prabowo kemudian kecewa gitu ya. Itu meluas Iya. di medsos maupun di percakapan publik. Ya. Nah, terus tiba-tiba muncul kok bersamaan dengan itu Jokowi keliling nasional Ya. gitu loh. Terus Gibran juga banyak melakukan Kunjungan-kunjungan. Iya. gitu. Iya. Nah, itu dibaca sebagai wah, ini jangan-jangan ini upaya untuk menggunting dalam lipatan. Mumpung Prabowo lagi oleng atau approval ratingnya itu turun, ini sempat dipakai oleh Solo, geng Solo istilahnya itu untuk mengambil Ya. kesempatan gitu. Gunting dalam lipatan Jadi itu ya. mereka nggak percaya itu dengan narasinya Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu tetap konsisten mendukung Prabowo Gibran 2 periode Ya. gitu. Jadi ini mereka curiga dengan ini gitu. Jadi itu gimana Bang Ade dan Pak Suhadi melihat bacaan semacam itu? Kalau saya pertama-tama kembali ke pertanyaan Anda barusan ya. Apa yang dilakukan oleh Didit Prabowo, apa yang dilakukan oleh siapa? Sespri itu? Rizky Irmansyah. Rizky Irmansyah Ya. dan pembelaan Gerindra terhadap Gibran itu adalah bukti-bukti yang seharusnya dibaca sebagai atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bukti bahwa nggak ada masalah. Oke. Kami ini wholly support, Ya. ya kan. Jadi
bahwa Gibran jalan-jalan ke berbagai daerah kan nggak mungkin tanpa diketahui oleh Pak Oleh Prabowo. Pak Prabowo. Betul. Pakai akal sehat yang Iya. paling rendah pun, Anda udah harus mengerti itu adalah bukan cuma soal izin, tapi karena Prabowo bilang, ya kamu harus turun. Iya. Kamu tuh harus turun, harus kemana-mana. Ya. Ya, ketemu sama orang-orang itu. Kayak pembagian tugas lah ya, Pak Prabowo kan keliling dunia, gitu ya, kan. ya. Jadi Sekarang kayak- walaupun dia katanya kembali ke Indonesia dulu nih, Iya, nggak iya, keluar-keluar dulu. Tapi untuk turun ke bawah, barangkali orang seperti, bukan barangkali, saya percaya orang seperti Gibran jauh lebih physically aja, secara Iya. fisik. Ya Masih memang muda kok. anak muda. Iya, energik dong dia. Iya, iya. Energik. Iya. Jalan dari satu kota ke kota lain gitu ya. Tidak di hotel-hotel yang barangkali mewah kali ya. Itu bisa dia lakukan. Dan jangan berpikir bahwa Jokowi misalnya turun ke daerah-daerah terus ngomongin yang gibahin Pak Prabowo. Emang kacau. Mungkin. Nggak mungkin Nggak lah. mungkin itu gitu. Dia Nah ini saya juga mau Iya, ikut silakan, aja nih. silakan. Jadi Silakan, Pak. gini, sebetulnya kan gampang ya kalau kita melihat dan membaca ke arah 2029. Kalau Pak Prabowo gagal, Gibran juga gagal. Iya, Ah, betul. iya. Kalau Pak Prabowo gagal, Gibran juga nggak bisa apa-apa. Iya, Karena ini kan paket. Iya. Yang mereka lihat kan paket kan. iya. Nah kalau yang namanya paket, ya nanti akan tetap ya. Lu udah gagal jadi wapres juga. Ngapain sekarang mau ikut cawe-cawe mau jadi orang-orang penting di Indonesia? Itu akan menjadi persoalan yang menurut saya nggak akan menguntungkan. Jadi pasangan ini dua-duanya ya ingin ini berhasil. Agar bagaimana Indonesia lebih baik, itu betul-betul bisa tercapai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, program-program kerja yang sekarang itu kan keberlanjutan dari programnya Pak Jokowi. Ya. Kenapa Pak Jokowi menjatuhkan pilihan pada waktu itu Ya. bukan kepada rambut putih, ya kan? Siapa Tetapi itu? tetapi kepada Pak Prabowo, ya, karena memang misi dan visinya sama, berkelanjutan. Ya. Jadi kalau seandainya satu menggunting yang lain, itu menurut saya nggak masuk akal. Karena kan kalau kita berbicara tentang kelanjutan, ini kan program kerja yang linear. Nggak mungkin dong Pak Jokowi itu kemudian menggunting ini. Di sini ada Gibran. Iya, Di sini ada apa namanya? Ada yang tadi saya katakan keberlanjutan itu. Menggunting Jadi- justru kayak seperti identik menggunting dengan dirinya sendiri. Betul menggunting Pak Jokowi juga Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi kita harus pakai nalar yang sehat. Kalau orang di sana nggak sehat ya wajar-wajar aja gitu kan. Ya, Kalau ya, saya lihat ya. seperti itu, makanya kenapa berkunjung ke daerah tempo hari pernah kita sampaikan juga di sini kan. Ya tujuannya juga memang ada kontribusi yang barangkali bermanfaat, lebih bermanfaat kalau Pak Jokowi itu turun. Bukannya terus kemudian menggibahin Pak Prabowo. Karena gibahin Prabowo, gibahin anaknya juga kan gitu kan. Betul, Ya, betul. itu logika yang paling sederhana aja gitu. Ini Pasti ya. di sana dia akan bicara program pemerintah, dukung dan lain sebagainya gitu kan. Karena ini kan sebetulnya udah terjawab. Waktu kita lagi kesel-keselnya nih, waktu ketemu dengan Pak Jokowi, santai sekali tuh Pak Jokowi. Ini kesel-kesel apa nih, Pemerintahan. Pak? Misal terkait soal Roy Suryo. Roy Tiva, Roy Iya, Tiva. iya. Waktu kita ketemu, nggak terpancing tuh. Tetap aja, iya pemerintahan lagi membangun. Kita relawan harus ikut dukung dan lain Iya. sebagainya. Karena ini kan keberlanjutan dari apa yang sudah kita harapkan. Kan seperti itu Iya, gitu kan. iya. Sekali lagi, jadi kalau memang ada manuver yang tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan ini, jangan salah, pemerintahan ini ada dua orang, Iya, ya kan? iya, Ada iya. Prabowo, ada Ada Gibran. Gibran. Jatuh satu, jatuh dua-duanya, gitu kan? Berhasil satu, ya berhasil dua-duanya. Ini kunci yang nggak bisa kita hindari. Mata rantai ini itu udah dipikirkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana caranya supaya ini berhasil? Karena tujuan ke daerah seperti yang tadi saya katakan juga, itu kan barangkali Pak Jokowi juga akan menjelaskan program pemerintah yang harus didukung dan lain sebagainya. Ya. Kerinduan orang kepada Pak Jokowi yang memang kalau kita lihat
setiap hari rame di rumahnya. Kalau datang ke sana kan mengurangi beban orang yang mau ketemu juga kan, gitu Iya, kan? iya. Kan itu kan. Ya kalau mungkin, wah ada PSI di situ, ya itu sebab akibat gitu Iya, loh iya, menurut iya. saya. Iya, Nggak boleh iya. marah dong orang Ini kan gitu kan. Nah, ini dalam hal ini- Belakangan kan lagi libur sekolah nih. Iya. Ada berita itu anak-anak sekolah itu pada datang ke Datang. Solo. Anak-anak SMA itu FOMO. Iya. Kalau tahu istilah FOMO ya. Ya rame-rame ya. Teman-teman kita juga udah ke sana. Cuman saya mau komentar sedikit tuh. Ini sebagai ex-PSI ya. Jadi saya ingat sekali Tadi memang katanya mau jadi PSI lagi. kapan ya? Ini gimana nih Pak Suhadi? Enggak, saya mau cerita. Kan Bang Adep ex PSI-nya bukan bitter. Iya. Enggak ada Oh, enggak ada pahit. Enggak pecah kongsi yang Iya, sampai iya. marah-marah. Masih Biasanya mungkin. kan ada mantan yang habis itu jelek-jelekin. Iya, betul. Jelek-jelekin itunya kan. Itu mualaf namanya. Iya, ini enggak. Bang Ade enggak pernah jelek-jelekin Nggak pernah. PSI. Oke, Nah, sorry, saya silakan. justru mau bilang satu hal nih. Saya ingat sekali ketika saya di PSI, itu Mas Kaisang itu selalu mengingatkan yang kita ingat ya, yang kita dukung itu adalah Prabowo Gibran ya. Jadi dia tekankan, kita tuh tidak sedang berpikir untuk memajukan Pak Jokowi atau apapun. Enggak, Prabowo Gibran. Kita terus di situ ya. Supaya jangan sampai ada yang salah-salah baca tuh. Jadi siapapun yang misalnya menyangka bahwa ini adalah dinasti yang sedang dibangun oleh Jokowi dengan Jokowi, Gibran, Kaisang gitu ya, untuk bertahan sampai tahun 2034 dan seterusnya, nggak ada ceritanya, nggak ada sama sekali, bukan itu. Dia cuma berpikir untuk ini kita cuma lagi berpikir Pak Jokowi itu ingin agar apa yang sudah dimulai 2014 mati-matian dibangun, berdarah-darah, capek segala macam, itu jangan sampai dipotong oleh pemimpin baru. Betul. Nah, saya jadi kembali ke Pak Suhadi tadi gini. Orang di seberang sana sering nggak tahu itu Pak, bahwa Pak Jokowi itu memang memilih Prabowo untuk 2024. Memang dia ingin Prabowo. Dan ketika dia belum keluar dari PDIP, ide dia adalah Prabowo presidennya, wakil presidennya itu adalah Ganjar. Ya, Bukan Gibran. Iya. ya, betul. Ganjar. Gak terpikirkan itu. Gibran itu gak Nggak terpikirkan. terpikir. Iya. Orang tuh sering, wah ini Gibran tuh dari dulu udah Seakan-akan dirancang. itu sudah dipersiapkan dari awal. Dari gitu, awal, Pak. dari mungkin 2014 Iya. kali ya. Nggak ada ceritanya. Ya. Ketika itu idenya adalah Prabowo. Kenapa Prabowo? Karena dialah orang yang tadi Pak Suhadi katakan akan melanjutkan. Heeh. Dari semua orang yang ada ketika itu, yang dilihat sebagai orang yang paling tepat melanjutkan ini adalah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo-nya juga kelihatan sekali Welcome lah ya. Welcome, mendukung, berkomitmen terhadap ide-ide itu. Dan cocok dengan Pak Ganjar sebenarnya, Dengan Pak Prabowo-nya ya. Betul, Pak betul. Prabowo tuh Sehingga nggak ada masalah Ganjar dengan tuh Ganjar. ya jangan dulu lah gitu. Mungkin bahkan Pak Jokowi mungkin berpikir ya kan Pak, kalau Ganjar tuh umurnya masih cukup lah ya. Jangan kalaupun nggak 2024, nggak 2020, mungkin yang 2034 tuh adalah Ganjar gitu Iya, misalnya iya, kan. iya, iya. Atau mungkin 2029 adalah Ganjar. Ya tapi kan sialnya adalah partainya Pak Ganjar nggak setuju. Iya. Ya mungkin Mas Ganjarnya sih si Oke, rambut oke putih aja pakai istilah Anda barangkali ya. Heeh. Bapak rambut putih itu sebenarnya oke aja, wapres dulu lah ya. Tapi kan ada orang-orang di sekitarnya yang bilang, lo lebih populer dari Prabowo. Nggak pernah baca hasil penelitian. Atau hasil penelitian dibacanya salah. Yang ngarang-ngarang gitu kan. Oh Ganjar ada di atas, Prabowo di bawah atau di tengah dan seterusnya. Jadi memang cita-cita yang Pak Jokowi ini Indonesia tuh menjadi negara besar pada tahun 2034 ya. Tapi untuk itu kita harus rancang dari sekarang. Maka dibangun dulu infrastrukturnya. Indonesia Timur itu dibangun. Ada WUS segala macam, jangan pernah dibaca sebagai kebutuhan temporer. Itu kita bicara tentang kebutuhan jangka panjang. Betul. Nah ini yang nggak dibaca oleh lawan, Iya. oleh orang di seberang sana. Yang dulu barangkali saya cukup dekat orang-orang di situ, tapi sekarang saya akan bilang, bro gitu ya. Kalau mau bantu ini semua, ya join dan dukung gitu ya. Dan jangan kita berantem terus. Betul. Ya. Hadir di barisan yang sama. Hadir di barisan yang Iya. sama. Karena Indonesia maju itu kan semua bagaimana dukungan masyarakat. Iya. Tokoh-tokoh politik itu kan harus menyatu di situ Ya. kan. Betul. Kalau ini seperti ini terus kan juga repot.
Iya. Kesian Pak Prabowo loh kalau saya lihat gini kan. Tujuan dia untuk bagaimana mencapai Indonesia yang lebih baik dan lain sebagainya. Ini kan jadi kayak jalannya tertati-tati gitu kan. Iya. Jujur ya, saya beberapa kali melihat ini sih bukan kita lagi mau ngangkat-ngangkat Pak Prabowo berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Ini terasa sekali. Walaupun kadang-kadang Pak Prabowo juga ada salah-salah sedikit gitu ya, tapi saya lihat semangatnya ini luar biasa gitu. Apa sih yang dia kerjakan? Ini kan sebetulnya daya pikir yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu kan benar-benar ke depan. Dia bukan memperbaiki polisi dulu dengan memberikan gaji yang dinaikkan dan lain sebagainya. Bukan kejaksaan. Apa yang dilakukan? Pengadilan. Hakim. Iya. 280% kenaikan gaji hakim itu betul-betul difokuskan untuk kepentingan bagaimana hakim-hakim itu bisa sejahtera. Karena kalau hakim-hakim itu sudah sejahtera, Seharusnya. berarti orang sudah nggak berpikir lagi tentang bagaimana disuap, bagaimana mau disuap, dan lain sebagainya. Betul. Tapi berpikir bagaimana penegakan hukum itu bisa dicapai. Ya. Kenapa seperti itu? Ya kan saya udah bilang, muara dari semua persoalan ini, kalau ada satu kasus, itu kan larinya ke pengadilan. Iya. Iya kan? Ya. Polisi, Ya. kejaksaan, itu kan cuma perantara aja dalam konteks ini. Tapi muaranya kan ada di pengadilan. Pengadilan yang menentukan orang ini salah dan lain sebagainya. Terus kemudian penegakan hukum yang paling akhir itu ada di pengadilan. Ya. Ya, makanya kenapa waktu saya melihat Pak Prabowo mengambil sikap untuk menaikkan gaji hakim, itu langkah reformasi yang luar biasa. Luar biasa. Gitu. Ya. Oke, saya kira ini sekaligus juga mengakhiri obrolan Ya. kita. Ini bersemangat sekali nih, kita bisa 1 jam lagi nih kalau Boleh. kalau berbicara dengan dua tokoh ini. Oke, terima kasih Pak Suyadi, Bang Ade Sama-sama. Armando, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.